Kan seharusnya kalau orang mengkhianati itu kan orang merasa malu ya. Artinya kan dia tidak setia. Nah, tapi yang terjadi sebaliknya. Mantan justru tambah semangat dan tambah menjadi-jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang mencampakkanmu adalah orang yang akan pertama kali mencium kakimu dan minta balik bersamamu. Nah, jadi mantan itu mencampakkan kita begitu saja. Setelah dia puas memanfaatkan semua yang ada pada diri kita. Uang kita habis ya, kita jungkir balik, disuruh ke sana kemari, antar jemput ya, nyetirin dia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa yang dia lakukan setelah dia sukses? Dia mencampakkan kita begitu saja, dan kemudian kita masih berusaha kan, memohon kepada dia untuk kembali, tapi mantan sombongnya luar biasa. Mantan tidak peduli dengan kita. Bahkan kalau ada yang tanya, dia bilang tidak pernah mengenal kita, dan seterusnya. Nah, maka mantan yang demikian, dia akan merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita sekarang mungkin memohon-mohon untuk bisa balik bersama dia lagi, nah, maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Dia akan datang mencium kaki kita dan memohon-mohon untuk bisa kembali bersama kita lagi. Kenapa demikian? Karena mantan atau siapapun orang yang zolim, maka kezolimannya itu dia akan merasakannya. Kalau sekarang dia yang zolim, nah, maka besok-besok dia yang akan dizolimi. Kalau sekarang dia yang menolak kita, maka besok-besok dia akan menjadi orang yang memohon-mohon untuk bisa kembali bersama kita lagi. Maka kita diajarkan, ya ayuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kezolimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Ya. Yang kedua, mantan tidak berhenti sampai mencampakkan saja, tapi dia menampilkan kesombongan yang luar biasa. Dia terus memamerkan kebersamaannya dengan orang ketiga. Ya. Kenapa demikian? Karena dia senang melihat kita tambah susah. Kan kalau mantan itu, dia masih menghargai perasaan kita. Tentu setelah mengkhianati, dia tidak akan pamer-pamer pasangan barunya atau orang ketiga. Kan seharusnya kalau orang mengkhianati itu kan orang merasa malu ya. Artinya kan dia tidak setia. Nah, tapi yang terjadi sebaliknya. Mantan justru tambah semangat dan tambah menjadi-jadi. Memamerkan kebersamaannya dengan orang ketiga. Jadi ya, kita dikhianati pun itu sudah menderitanya luar biasa. Kita ditolak ketika memohon untuk bisa kembali bersama dia lagi. Itu juga rasanya menderitanya sudah double. Ditambah lagi, mantan memamerkan kemesraannya di media sosial.
bersama pasangan barunya, bersama orang ketiga, wah itu rasanya penderitaan kita jadi berlipat-lipat kan. Nah, maka itu adalah tanda jika mantan memang senang melihat penderitaan kita. Dia memanfaatkan kita saja nih ya. Kita itu diletakkan bukan sebagai pendamping dia, tetapi dia memperlakukan kita sebagai pembantu dia. Ya, disuruh ke sana kemari, kapanpun dia mau kemana begitu, kita harus selalu standby. Belum lagi disuruh cari duit kan. Kalau setorannya kurang, dia ngamuk-ngamuk, dan seterusnya. Nah, itu pun sebenarnya menjalaninya kita sudah menderita. Tapi penderitaan itu tidak membuat kita menyerah karena kita melakukannya dengan cinta kan. Tapi ternyata setelah perjuangan kita, mantan bukannya bersyukur, dia justru mencampakkan kita begitu saja. Ya, itu sudah menderita lagi. Ditambah lagi tadi, mantan memamerkan kemesraannya, menderita lagi. Nah, ketika melihat kita sudah menderita nih saat masih bersama dia, kan untuk kesenangan dia, artinya dia senang melihat kita menderita. Dia mencampakkan kita dan menolak kita, artinya dia senang melihat kita tambah menderita. Dan ketika dia memamerkan pasangan barunya, kebahagiaannya tambah menjadi-jadi. Nah, orang yang suka melihat penderitaan orang lain, itu tanda bahwa dia akan tukar posisi dengan orang yang menderita tadi. La tuskhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Dan janganlah kalian menampakkan kesenangan atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Jadi ya, mantan yang membuat kita menderita, membuat kita memohon-mohon untuk bisa kembali bersama dia lagi. Yang memaksakan perpisahan itu meskipun kita berusaha untuk mencegah jangan sampai terjadi perpisahan itu, adalah mantan yang akan menjadi orang yang pertama kali mencium kaki kita dan memohon untuk bisa kembali bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.